Sejak awal sebenarnya pada saat melihat kondisi pilkada ditarik dari masanya saat Pak Anies mau mencalonkan diri, itu kan ada kemufakatan jahat yang terjadi pada saat itu untuk menggagalkan dua hal. Yang pertama menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Yang kedua menggagalkan PDIP. Pandangan pribadi gue seperti itu. Ini harus dilawan, dan kalau ini dibiarkan sampai menang, artinya hal ini akan terulang. Tapi gue di luar itu gue pinanya sih ke lu berdua ya sama ini. Gue jujur gue nyampe hari ini ya ngelihat debat semalam gue masih agak bingung ya. Di otak gue tuh kacau balau gitu, kayak kok ada pemimpin yang berhalusinasi. Menurut gue udah nyampe halusinasi ya, bukan imajinasi lagi. Pengen memindahkan balai kota dari posisinya ke posisi lain. Menurut gue nggak tahu nih, ini karena ini berkesinambungan dengan gaya pola pikir calon gubernur ya ke depannya. Karena menurut gue kayak kalau kita bicara IKN ini kan ada suatu kebutuhan karena memang satu provinsi ini ada padat penduduk, ya kan, dengan banyak hiruk-pikuk permasalahannya sehingga ingin dipindahkan, yang dimana tujuannya agar ke kota yang baru ini bisa menjadi pusat perekonomian yang baru. Dan tujuannya situ. Lah kok ini cuma pindah wilayah, dan di wilayah yang dipindah juga Jakarta Utara itu udah macet, di situ juga ada pusat hiburan. Maksud gue kayak nggak butuh apa-apa sebenarnya. Gue secara pribadi ya, gue nggak melihat ada urgensi itu sama sekali sih. Emang kalau kita ngomongin Mas Anies ya dan para kelompok pendukung yang dikenal dengan anak abah ini mungkin kalau saham paling mahal nih sekarang nih. Pilkada Jakarta ini anak abah ini lah, gitu kan. Semua orang mengklaim bahwa anak abah mendukung paslonnya masing-masing. Yang mana sampai kemarin sebelum postingan Mas Anies di pendopo sama Mas Pram itu mungkin semua orang bisa spekulasi. Gue bahkan sempat kena ditembak ads gue di IG, ya. Sempat ditembak ads di IG nih, ya. Mas Anies dan paslon yang sebelah itu rangkulan, ada tuh postingan itu, Pak. Sponsor ada tuh, gue lihat tuh. Bahwa ada untuk menunjukkan bahwa anak abah dukung yang sebelah. Gitu. Tapi baru jalan sehari campaign nih udah ada tuh foto itu kan. Selamat berjumpa di episode spesial Segelas yang sudah lama absen, namun karena ini spesial maka kita hidupkan kembali. Sekarang bulan November menjelang tanggal pemilihan kepala daerah gubernur Jakarta. Dan sekarang gue bersama dengan dua juru bicara, dua juru bicara tim pemenangan Pramono Rano. Ya, di sini ada Aldi Pradana Putra, Bang Aldi Pepe. Siap, kita ini junior dari abang sebelah ini nih. Iya, di sebelah ini dia nih. Ini dia nih yang spesial nih, Bang Sami Usama. Siap. Ya, kalau teman-teman dulu sering lihat postingan sosial medianya Asumsi di IG, biasanya ada Bang Sami ngomel-ngomel dulu protes. Kayaknya punya kenangan buruk deh. Nggak buruk, itu kenangan manis itu. Oh, kenangan manis. Gitu. Selama isinya ngata-ngatain Anies, gue sikat terus. Ya, jadi kalau Bang Aldi ini udah jadi jubir udah dari awal ya? Dari awal. Udah dari awal. Nah, tapi ini yang tiba-tiba muncul di belokan. Ini Bang Sami nih. Kemarin kita lihat minggu lalu ya, Mas Anies sama Mas Pram ketemu. Waktu itu Mas Pram sama Bang Dul tuh sarapan pagi bareng tuh ya, di pendoponya Mas Anies. Nah, terus nggak lama kemudian orang mengartikan bahwa ini adalah sinyal bahwa Mas Anies merapat mendukung Mas Pram dan juga Bang Dul. Tapi sampai titik ini sih belum ada pernyataan verbal dari Mas Anies. Tapi yang non-verbal dari lingkaran-lingkaran sekitarnya Mas Anies nih, ya, Bang Sami, ya, udah gitu Bang Geis, Bang Sahrin, ya, Bang Dedi, ya. Semuanya dalam kapasitasnya masing-masing itu menunjukkan keberpihakannya. Bahkan Bang Sami kemarin udah muncul di acara di TV jadi jubirnya Pram Rano nih. Oh, itu udah bukan keberpihakan, itu udah melabel itu. Udah melabel, iya. Makanya gue bilang kapasitasnya masing-masing kan. Gitu. Kenapa Bang Sami memutuskan untuk bergabung memenangkan Mas Pram dan Bang Dul? Ini langsung main course nih, Pak. Langsung. Kenapa dukung Bang Dul Dan Mas Pram? Jadi gini, Pak. Sejak awal sebenarnya pada saat melihat kondisi pilkada ditarik dari masanya saat Pak Anies mau mencalonkan diri, itu kan ada kemufakatan jahat yang terjadi pada saat itu untuk menggagalkan dua hal. Yang pertama menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Yang kedua menggagalkan PDIP untuk bisa mencalonkan. Karenanya akhirnya mereka membuat kemufakatan jahat untuk bisa semua partai kecuali PDIP mencalonkan satu orang, yaitu Pak RK dan wakilnya dari PKS. Padahal pada saat itu smooth aja tuh
PKB udah aman, Nasdem udah aman, PKS malah udah ngeluarin wakilnya, dan Mas Anies juga udah ketemu sama calon wakilnya, dan akhirnya di hari berikutnya beliau setuju menyatakan untuk kesediaan bisa maju bersama. Tapi akhirnya ada penjegalan demokrasi di situ, dan itu yang akhirnya bikin kita merasa bahwa ini nggak bisa didiamkan, ini harus dilawan gitu. Pandangan pribadi gue seperti itu, ini harus dilawan, dan kalau ini dibiarkan sampai menang, artinya hal ini akan terulang. Mungkin hari ini korbannya Mas Anies atau PDIP gitu ya. Bisa jadi besok-besok yang lain gitu. Atau bisa jadi besok-besok bukan lembaga partai, bukan orang-orang tokoh politik. Ya kita yang bukan orang siapa-siapa gitu misalnya, bisa jadi korban kayak gitu. Karena hal-hal jelek kayak begini bisa ditularkan, Pak. Karena kan bukan kebaikan doang yang menular. Kejelekan juga menular, Pak. Dan banyak orang tertular. Ya seperti apa yang dicontohkan oleh Presiden ke-7 Indonesia kemarin misalnya. Gue statement aja. Ada banyak hal-hal negatif yang memang akhirnya menjadi, dikhawatirkan menjadi budaya ke depan, dan ini harus dilawan menurut gue. Dan akhirnya pada saat melihat proses itu, tapi ada satu peluang waktu itu untuk ada usulan ke MK bahwa harus ada satu kolom khusus untuk orang-orang yang tidak mau memilih calon yang ada, yaitu kota kosong. Akhirnya tapi pada saat prosesnya berjalan, MK memutuskan untuk menolak kota kosong itu. Tadi kalau ada kota kosong itu seru tuh, bahwa orang-orang seperti gua yang kecewa nggak setuju dengan calon yang disediakan oleh pemimpin pada saat itu, ya gua mau menolak, ya ada pilihannya tuh. Untuk gua nggak suka semuanya. Dibanding gua sebenarnya, gua berpikir pribadi sebenarnya dibanding gua gercos untuk akhirnya suara gua hilang, akhirnya menjadi tak terpakai, ya lebih baik gua pakai untuk kotak itu. Tapi ternyata hal itu juga ditolak sama MK, dan yang tersisa kan 2 nih, Mas Pram sama Pak Darmo Pongregon kan. Aduh, iya. Sampai mundur terus nih kursi gue saking tegangnya. Belum sampai ke ujung. Nah, akhirnya setelah melihat perjalanan dalam prosesnya, Mas Pram ini kan selalu gue dengar melihat hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mas Anies itu secara baik. Dia menyatakan dia datang ke Kampung Bayam. Gue dekat sekali dengan proses Kampung Bayam dari awal. Dan dia menyatakan kalau nggak salah dalam 1 bulan ya, 1 bulan saya menjabat, Kampung Bayam akan kembali. Wah, itu gue sebagai orang yang ngurusin Kampung Bayam dari awal, Pak, ini kayak malaikat turun dari langit, Pak. Gue kemarin tuh nyari cara itu susah, sampai akhirnya pimpinannya di penjara dan lain-lain dengan dramanya kemarin. Dan pernyataan itu menurut gue, wow, berani juga nih. Terus yang kedua juga beliau menyatakan untuk JIS itu kan selalu dipermasalahkan soal aksesibilitas ke JIS-nya itu kan sulit. Akhirnya Pak RK bilang, saya akan bikin stadion baru. Ya benar ya, dia bilang gitu. Terus Pak Pram bilang nggak perlu bikin stadion baru, yang perlu diperbaiki adalah aksesibilitasnya ke sana. Memang betul, karena sudah ada rencana. Pada saat kita bangun JIS, kita punya rencana untuk LRT fase 2 itu beloknya ke JIS. Tapi akhirnya di akhir masa jabatan diubah, bukan ke JIS oleh pemerintah pusat. Lalu kita udah punya plan juga, udah ada rancangan, udah rapat sama KAI dan lain-lain. Waktu juga gue ikut beberapa prosesnya dalam penyiapan JIS untuk ada stasiun JIS, Pak, stasiun stasiun KRL di samping JIS untuk berhenti di situ. Udah ada desain segala macam, udah ada tempat disiapin, tapi nggak berjalan prosesnya. Jadi ini harus dijalankan, karena akhirnya setelah misalnya itu bisa dijalankan, aksesibilitas ke JIS lebih enak, Pak. Karena semua berbasis rel kan, nggak ada lagi kemacetan nanti di JIS. Dan Pak Pramono menangkap itu. Banyak hal-hal yang mungkin contohnya 2 itu yang bisa gue ambil, dan juga soal titik temunya di antara Pak Pram dengan Mas Anies ini memang rakyat miskin kota. Bagaimana dia juga memandang bahwa hak-hak mereka yang nggak boleh digusur, hak mereka harus dilibatkan dalam pembangunan kota dan pembangunan wilayahnya. Itu akhirnya menjadi alasan, oh ya udah, berarti ini yang kita cari, dan gue merasa gue harus ambil bagian di situ. Gue harus memastikan bahwa semua janjinya itu bisa terpenuhi, dan gue harus memastikan orang ini bisa menang, dan gue harus memastikan orang yang melukai demokrasi itu bisa kalah. Itu yang gue pengen dorong sebenarnya. Luar biasa nih. Ini semangatnya menyala ini, Pak. Iya, makanya udah cocok kan. Udah cocok. Bukan semangat baru nih ya. Bukan semangat baru. Cuman berarti memang make sense buat lo ya, bro ya, bahwa untuk mendukung Mas Pram itu make sense karena Mas Pram berkomitmen untuk melanjutkan, meneruskan apa yang sudah dimulai dan dibangun oleh Mas Anies. Pertanyaannya,
Jadi posisi lo sekarang dengan mendukung Mas Pram dan Bang Dul, ini berarti posisi lo pribadi atau posisi kolektif? Secara pribadi sebenarnya sebelum ada postingan Mas Anies ya gue udah memutuskan hal itu sebenarnya. Udah melihat hal itu dan ya udah tau lah bahwa nanti pemilu gue mau pilih apa. Nah pas Mas Anies sudah menyatakan diri, bukan menyatakan diri, pas Mas Anies juga sudah memposting beberapa cakada, ya rasanya ini seperti ada sinyal gitu ya, yang akhirnya gue memberanikan diri untuk memang rasanya kita harus perlu memastikan ini semua. Walaupun dari semua cakada yang diposting sama Mas Anies, yang paling soft, paling subtle pas posting Mas Pram sih. Kalau yang lain kan agak kelihatan sebenarnya endorsement ya. Iya kan? Tawa gitu ya. Iya kan, iya. Bisa gitu. jadi. Bisa jadi ya. Mungkin itu pandangan dari tim suksesnya Mas Pram aja. Kan Anda bagian dari itu sekarang. Nah, gue mau ke Pepe dulu. Pe, lo kan juga orang yang pertama kali gue kenal sama Pepe nih. Gue langsung dikasih tahu, ini dulu kemarin ngedukung Mas Anies nih pada saat Pilpres. Jadi kombinasinya pas nih. Nah, lo kalau gue nanya sama lo, Pe, lo dukung Mas Pram karena lo memang melihat ada kesamaan visi, atau lo emang kebetulan temenan aja sama anaknya, Pe? Waduh. Kalau gue jujur ya, pertama gue selalu ingat sih, gue merasakan kekecewaan yang cukup besar ketika Pak Anies kalah di Pilpres. Gue ngontak ke Bang Samiko kayak, aduh, berat nih gue nerima ini. Cuman mau gak mau, waktu terus berjalan, ya kita harus tetap menghadapi hari-hari kan. Tapi di sisi lain gue selalu ingat pesan Pak Anies di situ bahwa teruskanlah perjuangan perubahan bahasa dia kan. Nilai-nilai keadilan, pro terhadap masyarakat menengah ke bawah. Dan menurut gue, setiap perjuangan itu pasti ada momentum. Pilkada ini menurut gue salah satu momentum yang oke lah kita kalah di tingkat nasional. Tapi minimal dari ruang terkecil di tempat gue tinggal di Jakarta ini gue bisa berjuang. Dan akhirnya gue melihat, kebetulan tadinya gue seperti Bang Sami juga jujur ngeliat yang kayak kok begini banget pilkada, apakah tidak ada opsi lain? Karena jujur gue berat melihat sosok yang satunya ini dari luar merasa paling tahu Jakarta. Prinsip gue adalah gue paling gak suka ketika orang datang dia merasa paling tahu seluruh persoalan tanpa mengetahui dulu persoalannya. Itu yang pertama. Jadi ketika gue melihat kayak ini orang kurang cocok, terjadilah suatu persilatan politik yang akhirnya muncul namanya Mas Pram dan Bang Dul. Dan akhirnya gue merasa ini kayak yang tepat. Dan di sisi lain juga ya memang gak bisa dipungkiri juga. Anaknya Mas Pram memang temen gue. Dan menurut gue ya udah harus nunggu apa lagi. Yang pertama gue sesuai dengan jalannya. Dan yang kedua membantu temen itu adalah hal yang wajib menurut gue. Jadi ya gue gak akan mendenial itu lah. Tapi gue mau nanya sama lo berdua deh. Jujur ya. Ketika nama Mas Pram diumumkan waktu itu di kantor DPP PDI Perjuangan. Lalu didaftarkan ke KPUD gitu. Bahkan sebelum pendaftaran awal-awal gitu. Lo merasa ini adalah calon yang punya peluang menang gak sih? Dari awal? Gue jujur enggak, Nge. Gue jujur enggak. Pertama kali bahkan gue bilang ke teman-teman gue kayak, gue pengen berjuang di barang yang mungkin kemungkinan besarnya ini kalah. Tapi gue pengen maksimal di sini. Karena menurut gue lebih baik gue maksimal di orang yang tepat daripada gue maksimal di orang yang salah. Oke. Lo jadi dari awal lo nggak ngeliat peluang itu ya, Pak? Nggak ngeliat. Gue jujur pesimis. Jujurnya nggak ya? Jujur pesimis. Kalau lo gimana, bro? Iya, gue melihat ini calon formalitas, Pak. Lebih parah lagi nih. Iya. Sekedar maju gitu. Sekedar maju. Awalnya ya? Awalnya. Sekedar maju ya nggak masuk logika politik sebenarnya kan. Mas Pram itu mungkin kurang banyak yang kenal gitu kan. Dan ya aneh aja gitu. Kenapa Mas Pram ya? Kenapa nggak Ahok gitu? Yang udah punya elektabilitas nomor 2 di Jakarta pada saat pertama dan sesuai dan kedua Ahok. Tapi akhirnya setelah waktu berjalan, wih keren juga nih. Tiba-tiba surveinya merangkak naik gitu kan. Dan ini juga jadi pelajaran politik buat kita Pak ke depan. Ya memang sebenarnya itulah proses meritokrasi ya. Dia memulai semua dari bawah. Mas Pram itu semua dijalani dari DPR RI, menteri, pernah di sekjen partai juga ya. Pernah sekjen partai. Iya, pernah sekjen partai dan lain-lain itu ya. Itu jadi ya proses meritokrasi yang baik lah menurut gue sebenarnya. Cuman ya ternyata nggak selamanya punya akseptabilitas atau elektabilitas tinggi itu bisa nggak bisa mengalahkan atau nggak bisa merangkak naik gitu. Jadi contoh aja sih. Tapi nggak bisa dipungkirin juga kan kerja kerasnya ini ternyata yang gue salutnya adalah ketika Mas Pram start bekerja dia sebagai calon, dalam waktu seminggu itu dia bisa membentuk
popularitas yang cukup baik ya. Itu terlihat dari cara kerja keras dia. Dan yang paling penting gue ngeliat karakternya jujur sih. Dengan dia segudang pengalaman dan orang dalam pemerintah yang seharusnya punya arogansi dan ego tinggi. Dia mau menurunkan yang itu dan mendengarkan segala masukan dari manapun sehingga itu mungkin yang membuat popularitas dia Betul. tinggi. Karena ketika pertama kali Mas Pram itu turun ke bawah ya, ketemu sama warga itu, kebetulan gue ikut waktu itu, waktu CFD pertama tuh. Oh iya. Gue nggak tahu nih Bang Sami ada juga di situ atau enggak. Kayak kabur deh waktu itu. Karena waktu itu nih posisinya adalah itu kita lagi di CFD dekat Bundaran HI, kita dapat kabar katanya Mas Anies juga lagi ada deket-deket situ. Oh gitu. Ada bro, ada. Jadi kita tuh lagi depan Tosari lah. Mas Anies tuh kalau nggak salah di Pinisi itu kan, di depan Bundaran HI itu. Nah terus tiba-tiba ya udah siapa tuh ketemu, ternyata nggak ketemu. Ternyata nggak ketemu. Di situ, di titik itu emang gue bisa ngelihat langsung betapa Mas Pram ya, sosok yang senior, veteran di politik Indonesia, tapi mungkin praktis 10 tahun sebagai Menseskap jarang muncul di depan ya. Iya. Gitu. Publik memang nggak begitu aware. Kalau Bang Dul kan artis ya, orang Iya, kenal Dul gitu kan. Jadi gue bisa melihat tuh bagaimana progresnya tuh luar biasa banget dalam hitungan. Itu baru 2 bulan yang lalu loh itu kejadian itu ya. Gitu. Tapi gue mau balik lagi deh soal ini. Soal waktu itu ternyata kita mendengar kabar Mas Anies ada di sana kan. Jadi ya udah kita jalan aja karena emang mau pulang naik busway, siapa tahu ketemu. Ternyata nggak ketemu. Ternyata nggak ketemu. Oh ya udah. Nggak ketemu, naik bis, balik ke arah Bundaran Senayan, turun di depan FX. Turun depan FX. Pas lagi, karena itu kalau nggak salah kendaraan parkirnya itu di PS ya, pas Senayan, belok tuh. Sebelum Century kan ada belokan tuh ya. Oh iya. Iya kan. Tidak disangka-sangka ada Mas Anies di situ. Lagi foto-foto, lagi ketemu sama warga foto-foto gitu. Lo ada di situ nggak sih bro waktu itu? Nggak ada. Lo nggak ada ya? Lo nggak ada. Gue ada di situ soalnya. Tiba-tiba kaget kita nggak dalam rencana ketemuan. Kan kalau udah gitu udah nggak bisa kabur-kaburan kan. Kan udah nggak bisa kabur-kaburan tuh. Fotoan lah. Dan orang nggak banyak yang percaya bahwa itu nggak disengaja. Fotonya ini settingan lah, enggak lah. Itu nggak disengaja gitu. Udah akhirnya fotoan, rame segala macem. Di situ orang bilang bahwa ya udah kalau nanti memang berjodoh secara politik, nanti ketemu lagi. 2 bulan kemudian ketemu lagi beneran nih. Jadi dari awal itu yang gue penasaran. Dari awal itu memang sudah diniatkan ya untuk memang menaruh positioning ya. Atau memang ini sebuah keputusan yang diambil belakangan karena merasa ada kecocokan. Apakah awalnya siapapun selama against yang sebelah akan gue dukung gitu, bro? Nggak juga. Gue tuh sebenarnya nggak melihat hal itu semata. Gue melihatnya memang yang mau dijalankan itu. Apa yang mau dijalankan? Apa yang mau dikerjain sama mereka? Satu lagi tambah ya plus Jakarta. Ya. Kalau sampai Mas Pram menang, akhirnya kita bisa meninggalkan apa tuh istilahnya sekarang? Legacy. Bukan. Istilahnya apa? Sukses Jakarta. Sukses Jakarta Sukses untuk Jakarta. Indonesia. Oke. Saking nggak bagusnya gue sampai nggak pernah ingat tuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Gue tuh dari dulu dari pertama kali gue melihat itu. Pertama kali gue ngelihat tagline Sukses Jakarta untuk Indonesia. Gue pikir tuh tagline-nya Anies, sumpah. Beneran, sumpah. Bener, Iya kan? Itu Anies banget. Anies banget. Enggak, soalnya gue Mau udah maju sukses pilpres Jakarta kan? nih. Iya. Mau maju pilpres. Iya, gue udah sukses Jakarta buat pilpres buat Indonesia. Gue kaget ternyata itu bukan tagline Mas Anies gitu. Sebenarnya menguntungkan Mas Anies, tapi karena gue juga cinta sama Jakarta, kota kelahiran gue, jadi ya nggak mau juga kota kelahiran gue punya tagline seperti itu gitu. Nah akhirnya ya, jadi memang dari apa yang dibawanya sama. Dan gue melihat kayaknya beliau ini memang pandai pak, memang ulung dan matang dalam ini politik. Ilmu silat politiknya menurut gue Iya. tingkat paripurna sih. Iya. Tinggal memang dibuktikan aja nanti saat dia bisa ada di provinsi ya. Karena selama ini kan mainnya di nasional. Betul. Ya kalau sampai nggak bener ya gue demo juga nanti sama teman-teman yang lain. Percaya sih kalau itu sih. Iya, yang pasti kita urutkan apa janjinya dan apa nanti realisasinya. Karena Mas Anies kemarin kan selalu seperti itu. Dia tuh nggak pernah mau bikin janji, 23 janji dibuat itu benar-benar dipikirkan matang-matang gitu saat dia bikin janji itu. Makanya pada saat dia ngejabat 5 tahun itu, di checklist tuh Pak. Mana yang udah, mana yang belum, mana yang progresnya sampai mana 23 janji itu. Karena apa? Karena kita perlu punya pemimpin yang bisa jadi contoh bahwa saat janji itu ditepati gitu. Bukan cuma buat obral, buat dapat simpati. Enggak, tapi buat ditepati, Pak. Dan itu yang gue harap bisa ada di Mas Pram ke depan. Gue ditanya waktu itu sama Ari kalau nggak salah. Ari apa Total Politik ya. Dia nanya sama gue, apa sih menurut lo karakter yang bikin Mas Pram itu bisa kayak sekarang, karir politiknya bisa lama dan bisa bikin semua orang merasa nyaman dealing sama dia kan.
Dan soalnya gini, kalau lo kenal udah lama, lo manggilnya pasti Om Pe. Kalau gue manggilnya Mas soalnya. Kan kalau lo manggilnya Om soalnya kan lo sudah menunjukkan sebenarnya lo deket sama dia sebenarnya. Karena lo teman main soalnya kan. Gitu. Nah, kalau gue bilang, gue sebagai orang yang lihatnya dari jauh, gue bilang Mas Pram ini kayaknya orangnya selfless. Gitu. Jadi biasanya politisi itu kan egosentrik ya. Iya kan? Tapi kalau Mas Pram ini bisa meminimalisir egonya sehingga semua orang merasa asik gitu dealing sama dia. Dulu gue berpikir bahwa ini sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dalam proses pilkada ini 2 bulan nih gue ngelihat, beneran dong anjir. Iya kan? Sepakat. Ya kan? Lo bisa ngelihat kan gimana Mas Pram bergaul sama berbagai macam orang, dari yang bawah sampai yang atas semuanya bisa asik gitu, Pak. Setuju. Dan dia bener open minded banget sih. Maksud gue susah loh menjadi orang yang bisa menerima masukan dari mana hal ya. Dari segala hal gitu, dan menurut gue itu salah satu dia terlihat dalam menurunkan egonya. Dan apalagi juga dengan pola komunikasi lah, maksudnya kayak dia bisa memperlihatkan bahwa kan di saat orang mencalonkan sebagai gubernur itu terkadang arogansinya mungkin malah lebih naik. Dia merasa semua orang akan butuh dia untuk menjadi panggung politik ya. Tapi kalau Mas Pram ini terbalik menurut gue. Dia selalu memposisikan diri bahwa dia butuh semua orang. Dia butuh Bang Foko, dia butuh Ahok, dia butuh Pak Anies. Dan komunikasi itu terus dirajut dari segala elemen, bukan hanya dengan elitnya doang, bahkan ke bawahnya. Iya kan, dia berusaha menggapai dari anak-anak mudanya kan, dengan cara misalnya untuk bisa mengakomodir Plus Jakarta yang memang ternyata branding itu perlu. Terus habis itu bagaimana komunikasi mungkin dengan anak-anak muda, dengan Bang Sami, dengan segala halnya lah. Menurut gue itu salah satu dia bisa menurunkan ego yang bisa berkomunikasi dengan segala aspek sih. Gue satu kalimat Mas Pram yang buat gue sebagai orang yang ya ngurusin political communications yang bikin gue amazed lah gitu, keren gitu menurut gue adalah ketika Mas Pram bilang bahwa yang akan menjadi legacy terbesar saya nanti kalau saya jadi gubernur adalah meneruskan pembangunan dari gubernur-gubernur sebelumnya. Gitu kan. Itu buat gue keren banget karena kayaknya gue hampir gak pernah dengar orang ngomong gitu pada waktu running. Biasanya semua orang pengen nunjukin kan, ya sebelah bilangnya mau bikin Jakarta baru kan. Ya kalau baru terus lihat 5 tahun Jakarta yang kayak gimana yang ada gitu kan. Gitu. Bahkan di level nasional pun gak pernah gitu. Mas Anies misalnya pada waktu Pilpres ya salah satu kata yang paling identik yang ngomongin perubahan kan. Ngomongin perubahan. Ini kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Tapi kalau Mas Pram itu bilang mau dilanjutkan gitu. Sementara yang satu lagi bilangnya mau ngubah. Iya kan? Jadi gimana kalau gue menanya ke Bro Sami sih? Gimana menurut lu? Lu gak setuju Jakarta Baru, tapi kan Ahok dulu tagline Jakarta Baru juga, Pak. Iya. Lu dukung, kenapa ya? Ini terjadi penyerangan kembali. Wah. Masa lalu lagi nih. Jadi sebagai konteks. Jadi kalau dalam perjalanan politik gue, ada orang-orang yang gue sebenarnya punya level respect yang tinggi. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang berbeda secara pemikiran. Dan kita nggak pura-pura so baik tuh nggak lo? Berbeda pandangan tuh oke banget gitu. Nggak perlu ntar tiba-tiba ke kanan ke kiri gitu kan nggak perlu. Nah, Sami Usama itu salah satunya orang. Gue sebagai penonton ngeliatnya seru soalnya. Iya, itu salah satu. Dan gue pribadi, gue lebih respect sama yang kayak gitu dibanding sama yang kita berantem nih di belakang taunya gue gini dong, ya itu gue enggak. Berantem aja. Berarti sekarang ya di belakang lain ya gue ceng-cengan gitu. Berarti sekarang di persimpangan sama nih. Apa? Sekarang di persimpangan. Di persimpangan sama gitu. Karena memang pada akhirnya kan politik soal tujuan bersama kan. Nah, soal tujuan bersama. Tapi balik lagi ke tadi poin yang gue bilang bahwa masing-masing itu kan punya pencapaian yang bagus ya di masa gubernurnya gitu, dari mulai Bang Yos, Bang Foke, Pak Jokowi, Pak Ahok dan juga Mas Anies gitu. Dan gue sih mesti bilang ya sebagai orang yang ya ini gue bisa bilang gue sama Sami itu berseberangan ya ketika Mas Anies jadi gubernur ya not bad gitu. Gitu. Enggak, kalau gue mah fair-fairan aja gitu. Not bad tuh kayaknya nilainya 70 tuh, Bang. Not bad tuh. Enggak, soalnya kalau lo mikirin ya. Gue bilang gue bukan pemilih Anies pada waktu pilkada sama pada waktu pilpres. Tapi orang kan punya rasa kecemasan, ketakutan. Nah, nanti kalau jadi ntar bakal gini gitu kan. Ya gue bisa bilang sebagian besar ketakutan itu gak kejadian gitu. Gak kejadian. Makanya gue bilang not bad. Dan bagus. Bagus. Baru gue mau keluarin lagi nih. Untung lo udah klarifikasi duluan lo. Iya. Kalau Mas Pram bilang mau melanjutkan berarti yang sebelumnya bagus. Iya. Bagus, karena kita lihat banyak program yang kita ambil. Bagus, Pak. Iya, Pak.
Kalau sekedar nggak kejadian itu not bad, nah kalau berprestasi itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, Pak. bagus. Tapi gue di luar itu gue pinanya sih ke lu berdua nge sama ini. Gue jujur gue nyampe hari ini ya ngelihat debat semalam gue masih agak bingung ya. Di otak gue tuh kacau balau gitu kayak, kok ada pemimpin yang berhalusinasi, menurut gue udah nyampe halusinasi ya, bukan imajinasi lagi. Pengen memindahkan balai kota dari posisinya ke posisi lain. Menurut gue nggak tahu nih ini karena ini berkesinambungan dengan gaya pola pikir calon gubernur ya ke depannya. Karena menurut gue kayak kalau kita bicara IKN ini kan ada suatu kebutuhan karena memang satu provinsi ini ada padat penduduk, ya kan, dengan banyak hiruk-pikuk permasalahannya sehingga ingin dipindahkan, yang dimana tujuannya agar ke kota yang baru ini bisa menjadi pusat perekonomian yang baru. Dan tujuannya situ. Lah kok ini cuma pindah wilayah, dan di wilayah yang dipindah juga Jakarta Utara itu udah macet, di situ juga ada pusat hiburan. Maksud gue kayak nggak butuh apa-apa sebenarnya. Gue secara pribadi ya, gue nggak melihat ada urgensi itu sama sekali sih. Ya makanya menurut lu dia mau berbicara seperti itu tujuan apa? Gimmick? Terlepas dari bahwa ibu kotanya mau pindah gitu, seandainya pun nggak pindah gitu, gue pun tidak melihat urgensi apa gitu untuk itu dipindahin dari tempat sekarang ke Jakarta Utara kan gitu. Tapi kalau tanya ini apa ya gitu, Pak. Mungkin orang kalau yang penting beda aja kan. Makanya gue tuh ini sih, gue ingin tahu nih sudut pandang yang sudah pernah di balai kota nih. Gue tuh belajar banyak banget dari Mas Anies. Jadi beliau itu selalu dalam waktu bikin 23 janji, balik lagi itu selalu dikaji dulu, Pak. Dikaji dulu. Kenapa gue janji ini? Ini achievable apa enggak? Ini works apa enggak? Ini bisa apa enggak? Baru dia keluarin janji itu. Dia nggak pernah mengeluarkan janji yang belum pernah dibahas. Dia nggak pernah mengeluarkan janji yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh timnya gitu. Akhirnya 23 janji itu ketika nanti dia sudah dijalankan achieve, Pak. Kecuali ada satu, ya gue akui, ada satu soal DP 0 nya berjalan tapi jumlahnya nggak berjalan. Jumlahnya nggak sesuai dengan janji di awal. Itu aja satu. Tapi setidaknya semua itu bisa dilakukan. Nah, kenapa dia pilih begitu? Karena dia mau jadi orang yang bisa dipercaya, Pak. Saat dia berbicara, orang percaya, oke, ini orang approve buat bisa bicara kayak itu karena dia udah pernah punya rekam jejak yang baik. Nah, ketika lo asal ngomong, lo bicara soal gym di halte, lo soal bicara yang hal-hal seperti itulah ya, yang memang nggak tahu ya, bagi gue sih kelihatannya asal sebut itu. Nah, itu akhirnya membuat lo jadi apa ya? Bukan jadi orang yang bisa dirujukan gitu. Bukan orang yang bisa jadi dipercaya. Tinggal pada saat nanti kejadian tinggal bilang, ya kan ada yang terjadi, ada yang enggak, kan wajar dalam pemimpinan. Nggak bisa gitu, Pak. Saat lo membuat janji, Pak, itu harus ditepatin. Kita nggak boleh ngirimkan pesan ke anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita nanti ke depan bahwa ya lu janji aja lah. Masalah janji itu belakangan. Nggak bisa gitu, Pak. Bener. Nggak boleh cuma sekedar biar menarik aja, atraktif aja, tapi nggak ditepatin. Dan sebenarnya lo juga bisa ngukur level janji tersebut sih. Mana yang reasonable untuk dilakukan, mana yang enggak. Dan so far ya kalau kita ngomongin gym di halte ya, gue tidak melihat ada dunia ya. Mungkin kalau nggak di dunia ini, dunia lain gitu, di mana hal tersebut masuk akal gitu. Gue nggak ngelihat. Kalau ayunan di halte oke lah. Masih mungkin, iya. Jotan di halte oke masih mungkin, iya. Tapi kalau gym itu ya. Gue gak kebayang tuh di dalam Transjakarta seperti apa tuh baunya tuh. Orang keringetan semua, Jo. Tadi kan si Bro Sami ini ngomongin soal DP 0% ya. Dan kita udah pernah ngomongin ini beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu kan. Jadi kemarin gue di sebuah acara gue ngomong, Mas Pram akan melanjutkan yang bagus-bagus dari gubernur-gubernur sebelumnya gitu. Terus ada nanya sama gue, kayaknya mungkin dia trigger gara-gara kemarin udah ada foto Mas Anies sama Mas Pram gitu. DP 0% gimana tuh? Gitu kan. Gue belain lo, Pe. Menurut lo ada gak DP 0% kemarin? Gak ada, Bang. Ada, gue bilang gak ada. Perkara bahwa jumlahnya gak cukup bukan berarti programnya gagal, gue bilang. Oke. Makanya Gumpang ini sudah sangat merefleksikan diri. Luar biasa. Gue ngomong gitu gue. Ini kalau Pak Ahok tahu. Luar biasa, Pak. Nah, cuman ini apa lagi-lagi. Kalau emang kita fair aja. Fair aja, bener. Bagus. Dan gue juga fair bahwa nggak semuanya achieve, tapi ada soal jumlahnya aja, janjinya achieve semua. Iya. Dan emang kalau kita ngomongin Mas Anies ya dan para kelompok pendukung yang dikenal dengan anak abah ini mungkin kalau saham paling mahal nih sekarang nih. Pilkada Jakarta ini anak abah ini lah. Gitu kan. Semua orang mengklaim bahwa anak abah mendukung paslonnya masing-masing. Yang mana sampai kemarin sebelum postingan Mas Anies di pendopo sama Mas Pram itu mungkin semua orang bisa spekulasi. Gue bahkan sempat kena ditembak ads gue di IG ya. Sempat ditembak ads di IG nih ya. Mas Anies
Dan paslon yang sebelah itu rangkulan. Ada tuh postingan itu, Pak. Sponsor ada tuh gue lihat tuh. Gitu. Bahwa ada untuk menunjukkan bahwa anak Abah dukung yang sebelah. Gitu. Tapi baru jalan sehari campaign udah ada tuh foto itu kan. Udah Langsung ada foto batal, pendopo, udah bubar. langsung batal. Langsung bubar semua. Cuman yang gue mau nanya sama lo, Bro. Ketika kita ngomong anak Abah ini ya, kelompok yang anak Abah ini pendukungnya Mas Anies, itu kan sebenarnya nggak ada organisasinya kan? Nggak ada kan? Ini kan sebuah nama kolokial aja yang jadi menaungi semuanya gitu. Itu satu suara nggak sih sebenarnya? Anak Abah itu kan sebenarnya ya sekarang kan anak Abah koordinasinya meluas ya. Iya. Lo serang pemerintah, lo kritik, lo disebut anak Abah. Iya. Keren message Iya. gitu sekarang kan. Lo terlihat cerdas sedikit dibilang anak Abah dalam berasumsi. Wah, lo anak Abah lo. Ya terus emang kalau jadi gimana gitu. Jadi ya kalau organisasi ya banyak gerakan-gerakan yang kemarin pada saat di Pilpres itu muncul ya itu memang bahkan ada juga organisasi namanya Anak Online Abah gitu. Ada juga gitu. Anak-anak muda yang memang sebagian besar anak-anak dari backgroundnya fansnya K-pop gitu. Tapi kalau secara keseluruhan gini, prinsipnya kita nggak pernah mau memaksa, mendorong, bahkan mengajak pun sebenarnya nggak juga, Pak. Jadi kita membebaskan kepada teman-teman semua. Kita nggak mau yang, oh lo kalau lo anak Abah lo harus, enggak juga, nggak kayak gitu cara mainnya. Jadi kita cuma memberikan gambaran, alasan kenapa jalan ini diambil dan kenapa ini akhirnya memutuskan hal seperti ini gitu. Masalah nanti memilih siapa-siapanya atau enggak memilih sekalipun ya itu udah hak pribadi. Toh itu demokrasi kan. Kalau kita ya kita juga kemarin diubah barang dan lain-lain juga kan kita pengen memperbaiki demokrasi Indonesia dan demokrasi itu kan gak ada paksaan. Nah kita juga nggak mau memaksakan itu. Jadi ya bebas aja silakan. Karena gitu, ini ketika postingan pendopo itu ya. Jadi masih banyak yang denial sebenarnya. Bahwa ini kan cuman foto doang gitu kan. Wah, ini mah bahkan ada narasinya gini, Bro. Ada narasinya ini Mas Anies ini dijorokin oleh faksi tertentu di pendukungnya. Ada tuh ngomong gitu tuh gue lihat kan. Gitu. Wah, ini mah enggak. Sampai tiba-tiba dua sosok yang identik dengan Mas Anies itu posting gitu. Satu namanya Sami Usama, satu lagi namanya Gez Khalifa. Iya, kan? Iya. Itu udah mukanya panis banget. Begitu tuh. Bro Sami sama Bang Gez ini ngeposting udah bubar. Ngepost lu duluan. Apa? Ngepost lu duluan. Yang cukin. Itu ada ceritanya itu. Itu cerita lucu itu. Itu lu emang udah merasakan pertanda sebenarnya kan? Atau Bang Sami udah bisikin lu? Ngenge cukinin gue Enggak, gitu. enggak lah. Dan itu tidak gue rencanakan loh, Pak. Itu enggak gue rencanain. Itu gue impulsif aja. Oh, impulsif. Itu gue impulsif aja. Karena gue merasa kok acaranya kentang ya gitu gue pikir kan. Kayak butuh ada ledakan. Gue kan mikir dari sudut pandang media aja gue mikir kan. Kayak apa nih gitu kan. Terus bilang kebetulan kita bocokin 100 waktu itu. Bocokin 100 kita bagi-bagiin. Emang niatnya mau dibagi-bagiin. Terus gue pikir-pikir kenapa nggak gue kasih aja ke teman-teman gue di depan gitu kan. Gitu. Gue sebenarnya merasa orang yang paling bermasalah kalau dicukinin di depan itu bukan Sami, enggak. Ada ya? Teman kita yang lain ada. Gitu. Kalau Sami itu cuma masalah momentum aja, nunggu timing gitu ya. Makanya pas kemarin akhirnya video itu gue post di IG, itu gue crop tuh. Biar yang muncul cuma Sami doang, walaupun ada tempat-tempat kena dikit-dikit juga sih. Iya, itu video sebelum lo posting kan udah nyebar tuh di beberapa. Rame di lu, Bang. Bukan udah nyebar, lu sebar di beberapa akun. Oh, lu yang nyebar juga. Itu tersebar apa lu yang nyebar? Itu enggak akan pernah gue akui sih. Itu gue pusing ya. Sampai lu tau gak? Nyokap gue ngirim. Oh, nyokap ngirim. Sami sekarang dukung Pram. Nyokap gue ngirim, Mbak, video TikTok itu. Mama dapat dari mana? Mama dapat dari teman-teman mama. Nanya ini anak kamu sekarang ke Pram gini. Enggak belum Sami dulu nunggu Pak Anies dulu. Gua harus jaga integritas, Pak. Gue sama Pak Anies tegak lurus. Apa yang beliau katakan ya kita jalankan juga. Bukan berarti gue nggak punya sikap pribadi. Tapi memang ya yang gue yakini hal-hal yang memang seperti itu di diri beliau. Dan bukan juga gue taklid bukan terhadap beliau, enggak. Gue sama Mas Anies tuh pernah berbeda pendapat, Pak. Asli, gue cerita ya. Gue pernah Mas Anies dari 2013. 2014 selesai konvensi, bantu beliau di konvensi. Beliau kan akhirnya dukung Pak Jokowi. Iya. Ya, jubir malah waktu itu kan. Jubir kan? Ya pada saat selesai konvensi dan dia dukung Pak Jokowi ya beberapa orang-orang yang kan memang bantuin beliau juga untuk bantu Pak Jokowi. Di sana gue pamit, Pak, sama Pak Anies. Pamit gue. Pak, mohon maaf, saya nggak suka
sama Pak Jokowi, saya izin nggak bantuin Bapak. Saya izin nggak bantuin Pak Jokowi. Gue memilih untuk itu milih Pak Prabowo. 2014-2019 gue akhirnya milih Prabowo. Dan gue pamit pada saat itu. Dan Berarti pada- vakum dulu sama Pak Anies di Vakum. tahun itu. Jadi Vakum. pas Mas Anies jadi menteri lo nggak ikutan tuh bro? Nggak ikutan bantu? Enggak. Oh nggak ikutan bantu? Enggak. Ya? Oh. Gue gak ikutan bantu. Gue memilih untuk di bidang profesional pada saat itu di salah satu perusahaan nasional. Ya pamit ya karena gue menjaga apa ya, integritas gue gitu loh. Ini pilihan sikap gue gitu. Gue gak bisa disetir atau seperti apapun itu. Keren, ngomong keren. Gitu. Keren gitu. Akhirnya gue pamit dan akhirnya gue dukung. Akhirnya teman gue ada yang ngajak gitu, dukung Pak Prabowo, ya gue ikut bantu Pak Prabowo pada saat 2014. Gitu. Nah akhirnya pada saat ini karena memang gue pada saat pilkada DKI ini ya gue udah memang lagi bantu Mas Anies ya. Ada saatnya gue harus keluar, ada saatnya gue nggak keluar. Dan kebetulan Mas Anies sudah memberikan sinyal itu, ya kebetulan sama ya. Udah Bismillah. Betul sama, berarti emang naluri lu kuatnya ketika melakukan itu. Lu udah tahu secara pribadi emang ini rohnya udah kesini nih. Udah. Emang semangat resistensi ini ada nih. Cuman waktu itu Sami juga keren Pak menurut gue. Jadi dia setengah gue paksa kan buat pikirin kan. Udah kabur-kaburan dia, Gue kabur-kaburan, Pak. Gue udah bahasa muka melas ke panitia tuh cegah dong. Enggak, Pak. Diem aja, wah ini gak bener ya kan. Udah gitu, cuman dia pintar banget. Jadi gue cukuin bentar, ya kan, cuma sedetik lah. Sama dia angkat lagi, diginiin sama dia kan. Terus yang paling keren yang sehabis dia gini, Pak. Ini Pak, berjuang nih, gue bilang, oh ya ini timing doang. Enggak, tapi sama dia pinter lagi. Begitu gue copot, gue angkat, gue begini di-cut gitu. Jadi gak terkesan itu nyopotnya, Pak. Terkesannya malah bangga gitu kan. Terkesannya lu menerima dengan seksama tuh. Potong Pak videonya, Pak. Cuman dari situ gue juga bisa melihat bahwa banyak teman-teman kita yang mungkin tidak serta-merta sekubu ya atau dalam satu pihak. Tapi ketika kita melihat tujuan bersama yang lebih baik gitu untuk semua orang, untuk masyarakat, terlebih dalam hal ini konteks Jakarta, itu sebenarnya banyak juga sebenarnya yang dukung kita gitu. Banyak juga dukung kita. Ada yang memang petarung kayak Bro Sami ini, ada yang nitip pesan aja. Iya kan? Banyak banget itu beneran. Banyak banget. Karena kalau lihat Mas Pram kan sering ngomong juga, dia ngomong enggak cuma sekali tuh, dia ngomong kayak itu pasti ketum partai itu dukung saya itu katanya kan. Itu dukung saya gitu kan. Bahkan kalau yang itu kan di level elit ya. Bahkan di level middle management juga sama tuh menurut gue. Ini ada juga. Jadi memang gue belajar banyak sih, gue melihat bahwa pengalaman portfolio lo sebagai politisi, kalau lo memang bisa akomodasi semua orang tanpa melanggar prinsip-prinsip lo ya, gokil sih menurut gue sih. Buat gue 2 bulan dari elektabilitas ya bisa dibilang 0 lah gitu ya. Nol itu Pak. Iya. Nggak pernah ada di nggak ada nol. Kemarin pas survei ada, pertama gue lihat 0,1 itu menurut gue bahkan udah baik gitu ngasih kan 0 gitu. Terus bisa melesat kayak sekarang, walaupun mungkin ada perbedaan data beberapa lembaga, itu gila banget sih. Itu kalau nggak gara-gara kerja keras turun ke bawah dan bisa merangkul semua orang, termasuk merangkul orang-orang kayak Sami Usama ini, nggak kejadian gitu. Apa sih Sam, ini lo aspirasi lo untuk Jakarta ke depan yang insya Allah di bawahnya Mas Pram dan Bang Dul ini? Pak, yang pertama perlu diperhatikan rakyat miskin kota, Pak. Rakyat miskin kota ini harus diperhatikan karena kemiskinan di Jakarta tuh kemiskinan ekstrim banget ya. Lo kalau miskin di kampung, Pak, lo bisa nanam singkong. Air sungai juga masih bersih, bisa lo masak. Iya nggak? Lo bisa ambil air di mana aja gitu. Kalau di desa. Tapi kalau di Jakarta lo ngambil air bersih di mana, Pak? Nggak bisa. Lo menanam singkong di mana? Di sini nggak bisa. Ini harus diperhatikan sih hak-hak mereka gitu. Jangan sampai kita sekedar baik sama yang di atas, sama yang udah mapan, tapi akhirnya keras sama yang di bawah. Enggak. Kembalikan bahwa jadi pemimpin di Jakarta itu adalah ingin mendeliver janji-janji kemerdekaan yang sudah diucapkan sama pendahulu kita dulu, Pak. Itu yang perlu dievakuasi. Lalu yang kedua, soal masa depan kelas menengah nih, Pak. Ini kelas menengah kan lagi terhimpit banget. Lapangan pekerjaan susah. Ini yang harus jadi fokus sih menurut gue. Banyak banget anak teman-teman kita yang Gen Z, milenial dan lain-lain ini, ya kalau bisa kos hidupnya itu diperkecil. Itu juga kemarin dilakukan oleh Mas Anies. Makanya kenapa dibikin Jack Linko itu RP0, terus juga ya kita sediakan soal rumah DP 0, dan juga kita hapus PBB di bawah 2 miliar untuk mengurangi pengeluaran mereka gitu. Setidaknya kita nggak bisa bantuin mereka dengan program yang lain, setidaknya pengeluaran mereka aja kita perkecil gitu, Pak. Jadi 2 hal ini sih sebenarnya.
gue tuh nggak bicara soal banjir, nggak bicara soal macet, ya mungkin jadi isunya banyak beberapa elit ya. Tapi sebenarnya mayoritas di kita itu ya orang-orang yang kayak gini, Pak. Karena ya orang-orang yang udah di atas itu, yang 5% itu katanya, ya itu mungkin udah nyaman dengan kondisi seperti itu dan jarang banyak yang ngurusin mereka gitu, Pak, sekarang pejabat-pejabat kita. Tapi masih jarang ya. Yang orang-orang yang di bawah ini yang cuma diperhatiin saat 5 tahun sekali. Yang gue harap Pak Pramono, Bang Dul itu bisa menjalankan janjinya. Nggak menjadi bagian dari orang yang mengkhianati janjinya sendiri, Pak. Kita udah terlalu banyak contoh itu. Jadilah salah satu dari orang yang mau menjalankan itu sih, Pak. Dan itu akan kita kawal bareng-bareng. Semoga lu juga, semua yang mendukung Mas Pram juga bisa ikut kawal. Pasti. Jangan taklik buta dan jangan tutup mata kalau misalnya memang beliau nanti di tengah jalan nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan sekarang. Ya memang harus dikawal karena ya yang namanya mendukung dan mensupport pemimpin itu nggak bisa buta kan? Iya. Ya nggak bisa pakai kacamata kuda karena kita sudah melihat Pak apa yang terjadi ketika kita mendukung orang dengan buta. Nggak boleh. Orang yang paling kritis harusnya itu pendukungnya. Iya. Harusnya pendukungnya. Setuju. Karena untuk membalikkan ke jalan yang benar. Iya. Bukan begitu Bung Pepe? Setuju banget. Ya? Ada yang pengen lo tambahin, Pe? Nggak ada sih, gue cukup terpukau aja dengan bahasa-bahasa abang kita ini dalam menentukan pilihannya ya. Iya. Pepe paling bisa emang. Umbang-umbang orang. Susah bang, gue tuh komunikasi sama lu berkali-kali. Iya kan, gue jujur nggak, dari awal gue berangkat, Bang Sami tuh sering komen ke gue. A, B, C. Komennya tuh kayak, gue tahu nih kayak, oh Mas Pram di jalan yang bener nih. Ternyata kayak soal Kampung Bayam. Dia bilang kayak, wah gila, appreciate. Terus misalnya yang soal Bang Dul mengenai penanganan tim. Bang Deddy komen ke gue kan. Juga bilang, wah gila gue appreciate banget. Apa Mas Pram dan Bang Dul melakukan hal ini. Ya kan, bahkan sampai beberapa statement pergerakannya dan terlihat kepada kaum menengah ke bawahnya. Walaupun Bang Sam waktu itu belum memutuskan. Tapi dia selalu bilang kayak, dia selalu ngasih tau ke gue kayak, terus program-programnya dilancarkan yang mengarah ke kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, miskin kota, hal-hal seperti itu ya. Dan menurut gue mungkin step by step itulah yang membuat akhirnya penguatan Mas Pram ini ditambah lagi juga program yang gue gak tahu bang, menurut gue tuh gue ngeliat Mas Pram itu sebenarnya programnya sederhana banget ya maksud gue, tapi itu yang membuat akhirnya gue yakin dari awal bahwa anak abah ini pasti akan ke Mas Pram karena rasional lah, nggak muluk banget kok programnya. Mas Pram nggak pingin bangun kota Jakarta seperti kota Dubai gitu kan, tapi dia lebih pingin supaya di balik gedung-gedung tinggi ada gedung-gedung tinggi juga, bukan pemukiman yang tidak layak. Sebenarnya itu sih menurut gue yang salah satunya membuat mungkin anak-anak abah ini terus berdatangan ke kita, dan tentunya senior-senior yang mempunyai peran-peran kunci ini seperti Bang Sami, Bang Ges, Bang Sarin itu akhirnya bergabung ke kita sih. Dan gue gila sih. Ini benar-benar tendangan terakhir untuk menuju satu putaran nih, Nge. Ini kalau udah Bro Sami, Bang Ges, Bang Sarin kan, semua udah terbuka, tinggal kita satu yang ditunggu, Be. Apa tuh? Mas Anies terbuka endorse. Jadi kira-kira Mas Anies datang di mana nih, Bang? Belum tahu. Tapi gue pun sebenarnya dukung Mas Pram sendiri. Saat gue dukung Mas Pram, gue sama sekali belum pernah ketemu Mas Pram sekalipun. Komunikasi nggak pernah, ketemu nggak pernah, Pak. Serius? Nggak pernah gue. Nggak pernah gue komunikasi atau gue minta sesuatu atau gue janji, nggak ada gue sama sekali. Bisa lu cek coba. Siapa? Jadi ketemu siapa, Bang? Nggak ada, siapa? Nggak ada. Siapa? Ketemu lu doang. Ketemu penjahat-penjahat ini. Ya karena lu teman kan, gue kenal duluan gitu kan. Ya mungkin ada beberapa lain kayak yang ngurusin substansi, ada Dira, dan lain-lain gitu kan. Ya paling ketemu juga sama temennya yang memang udah ada di dalam, sering ngobrol juga. Tapi sama Mas Pram sendiri nggak pernah gue minta apapun, nggak ada. Keren sih ini. Murni, Pak. Ini udah keren nih, Be. Ini kalau pakai bahasanya Mas Anies nih soal keberpihakan. Iya benar, gue suka tuh, Bang. Anies nanti menginfluence banyak orang. Iya. Termasuk pendukungnya Ahok juga. Yang penting kita menangkan Jakarta Menyala lah. Jakarta Menyala ini yang paling menangkan penting. Jakarta Menyala 27 November pokoknya. Tebus 03. Bodoh amat gue mau kampanye, bodoh gue. Dibilang asumsi media Pram, bodoh gue benar. Ini akhirnya sudah bisa membuat sikap ini. Thank you, Be. Thank you banget. Thank you.